Kembali di iNews yang pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menambah memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan penundaan pemilu. Penambahan memori banding dilakukan merupakan bantahan terhadap pernyataan janggal dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melakukan konferensi pers ini, kami akan mengadakan rapat teknis dengan Partai Prima. Ya. Rapat teknis dengan Partai Prima, kami berencana akan membuka akses silon kembali, sipol, membuka akses sipol kembali, yang kemarin sempat ditutup karena memang tahapan verifikasi partai politik telah selesai. Hari ini kita akan buka kembali dan kami juga akan menjelaskan teknis pelaksanaan, penyerahan, persyaratan, pendaftaran partai politik perbaikan sebagaimana yang dimaksudkan dalam putusan Bawaslu yang insya Allah kami akan terima dalam rentang waktu maksimal ya, karena dalam putusan Bawaslu bahasanya paling lama 10 kali 24 jam. Pamer gaya hidup mewah PJ Bupati Bombana, Sulawesi Tenggara bersama sang istri viral di media sosial. Ya, istri Bupati kerap memamerkan sejumlah tas mewah di akun media sosialnya. Video pamer kekayaan serta gaya hidup mewah alias flexing, PJ Bupati Bombana, Sulawesi Tenggara Burhanuddin bersama istrinya viral di media sosial. Dari unggahan akun Putra Hedonis, PJ Bupati Bombana membagikan momen saat pelesiran ke negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Istri PJ Bupati Bombana, Fatmawati Kasim, juga diketahui memiliki sejumlah tas branded bernilai hingga ratusan juta rupiah. Gaya hidup mewah, orang nomor 1 di Kabupaten Bombana ini mendapat kritikan dari warga setempat. Tolong perhatikan kami pada masyarakat Bombana yang sementara ini lagi susah ya, yang mau kita butuh diperhatikan. Jadi nggak usah dipamer-pamer dari tas-tasnya ini, istri, sepatunya PJ, ini motor-motornya, mobilnya. Bukan hanya sekedar kata, bukan hanya sekedar ucapan, dan bukan hanya sekedar memamerkan hal-hal yang tidak sepantasnya, seperti memamerkan hal-hal kekayaan. Dari catatan LHKPN tahun 2021, PJ Bupati Bombana Burhanuddin memiliki kekayaan senilai 1,2 miliar rupiah yang terdiri dari tanah, bangunan, serta alat transportasi. Dari Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Presiden Jokowi membuat aturan agar pejabat dan ASN tidak melakukan kegiatan buka puasa bersama selama Ramadan. Pihak istana buka suara setelah arahan larangan bukber dikritik publik. Presiden Joko Widodo meminta pejabat dan aparatur sipil negara tidak mengadakan kegiatan buka puasa bersama selama Ramadan. Arahan Jokowi tersebut tertuang dalam surat Sekretariat Kabinet tentang arahan penyelenggaraan buka puasa bersama dan diteken oleh Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Dalam surat ini dijelaskan alasan larangan buka bersama karena saat ini penanganan COVID-19 masih dalam masa transisi menuju endemi. Larangan Jokowi agar pejabat dan ASN tidak menggelar kegiatan buka puasa bersama menuai sorotan. Publik mempertanyakan keputusan Jokowi. Di saat PPKM telah dicabut, konser nasional dan internasional memenuhi ruang-ruang publik hingga meriahnya pesta pernikahan putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep. Kemensetnek Pramono Anung memberikan penjelasan. Larangan bukber hanya dikhususkan kepada pejabat dan ASN, sementara publik diperbolehkan mengadakan buka bersama. Saat ini, aparat sipil negara, pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat. Untuk itu, Presiden meminta kepada jajaran pemerintah, ASN, untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana, tidak melakukan atau mengundang para pejabat di dalam mereka melakukan buka puasa bersama. Sehingga dengan demikian intinya adalah kesederhanaan yang selalu
diberikan oleh contoh oleh Presiden itu merupakan acuan yang utama. Kementerian Dalam Negeri tengah mempersiapkan surat edaran sebagai tindak lanjut dari surat Sekretariat Kabinet. Tim Liputan iNews melaporkan. Satria Tengkorak Kostrat Karawang terangi Intan Jaya, Papua dengan 100 solar cell. Dengan penerangan, rumah warga terang dan membuat anak-anak tidak takut lagi bermain di malam hari. Pembangunan solar cell bertahap dilakukan untuk penerangan rumah warga dan fasilitas umum di Intan Jaya, Papua. Pembangunan solar cell bertahap sejak bulan November 2022. 10 solar cell dibangun di kampung Amaisaga dan Sambili. Kedatangan Pangkostrat awal bulan Maret lalu kembali membawa 100 solar cell untuk kebutuhan penerangan bagi warga. Kebutuhan penerangan sejak dulu didambakan warga, namun warga terkendala sumber penerangan. Warga dan prajurit gotong royong memasang solar cell di sektor barat. Selain rumah warga, lampu dipasang di tempat strategis. Sementara itu, pemasangan solar cell juga dilakukan warga dan prajurit di sektor timur. Dengan adanya penerangan, anak-anak tidak takut main saat malam hari. Hingga saat ini, hampir semua kampung di Intan Jaya telah dipasang solar cell. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo kembali memberikan gerobak gratis dan modal usaha bagi para pelaku UMKM. Kali ini belasan gerobak diberikan langsung kepada para pedagang kecil di Kota Serang, Banten. Safrudin, pedagang siomay ini tengah berbahagia setelah menerima bantuan gerobak dan modal usaha dari Partai Perindo. Bantuan diserahkan langsung oleh Ratu Siti Romlah, Bacalek Partai Perindo DPR RI Dapil Banten II di Rumah Pemenangan Serang, Banten. Bantuan modal usaha dan gerobak sebagai bentuk dukungan partai bernomor urut 16 ini terhadap rakyat kecil dalam mengembangkan usaha mereka. Sangat senang banget. Senang ya? Senang banget karena bisa membantu. Bisa membantu ya? Pada rakyat kecil. Bantu rakyat kecil. Dalam kesempatan ini, Ratu Siti Romlah juga meresmikan Rumah Pemenangan sebagai persiapan menuju pemilu 2024. Peresmian Rumah Pemenangan ini turut dihadiri Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Boyke Nofrizon. Bagian dari program sosialisasi beliau sebagai calon anggota DPR RI dari Partai Perindo. Dan tidak terlepas itu saja, bentuk pengabdian Partai Perindo dan bentuk perhatian juga pengabdian Haji Siti Romlah sebagai calon anggota DPR RI, sebagai tokoh masyarakat. Target saya tergantung nanti kalau kita udah ada pembentukan Korlap, Korcam, sama Kordes. Nah, insya Allah sih target mah harus menang ya. Bahkan kita kalau bisa mah lebih daripada 1 kursi. Melalui Rumah Pemenangan ini, partai bernomor urut 16 ini akan terus berjuang dan berkontribusi bagi masyarakat kecil. Dari Serang, Banten, Maya Sapriyadi, iNews melaporkan. Sehari setelah nyepi, warga Bali menggelar tradisi omet-omedan di Banjarkara, Sesetan, Denpasar, Bali. Ya, informasi selengkapnya usai jeda berikut.